Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini konten yang ingin saya suguhkan, saya ingin mereview motor tua saya, Honda Astrea Star. Motor saya ini merupakan korban dari lockdown mulai Februari kemarin. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa beraktivitas. Akhirnya si Astrea Star yang saya jadikan korban, saya custom menjadi street cup. Bagaimana hasilnya? Konten kali ini akan saya review gimana custom street cup saya jadinya. Oke, disimak sampai selesai. Halo dulur-dulur street cup se-Indonesia. Salam kenal dari saya, dari owner street cup Surabaya. Kali ini saya hanya ingin mereview street cup saya, si Lajang namanya, basic dari Honda Astrea Star tahun 91. Sedikit demi sedikit dengan berjalannya waktu saya ganti part-part untuk saya custom menjadi street cup. Untuk yang pertama saya ingin mereview dari sektor kaki-kaki. Untuk fork saya tetap menggunakan originalnya dari Honda Astrea Star, cuman saya custom untuk melebarkan tengahnya ini, saya perlebar karena untuk menopang ban depan yang agak lebar. Lalu turun ke bawah ke sektor pengereman. Untuk rem depan saya menggunakan rem cakram yang aslinya Astrea Star, rem tromol saya ganti rem cakram. Untuk tromol saya menggunakan tromol Mega Pro, saya poles. Piringan, kaliper dan bracket atau pangkon kalipernya saya menggunakan punya Yamaha Jupiter Z. Untuk jari-jari saya menggunakan jari-jari Pinter Mercy, saya chrome. Untuk velg saya menggunakan velg merek TDR ukuran 317 model U-shape. Untuk ban saya menggunakan ukuran 120/60 17. Dan untuk variasi atau aksesoris, istilahnya apa ini, jalu untuk menutup baut as roda, saya custom bikin sendiri, bubut bahan dari aluminium untuk memperganteng aja untuk tampilan kaki-kaki depan. Lalu lanjut ke sektor kemudi dulu. Di sektor kemudi saya menggunakan stang Honda CB 150R. Untuk pangkon stangnya saya menggunakan produk aftermarket. Aksesoris banyak ini di toko-toko aksesoris motor merek Igawa kebetulan. Lalu lanjut ke sektor gas. Nah, di gas ini saya menggunakan gas spontan Magura. Nah, enak ini, anak-anak balap pasti tahu kenapa saya menggunakan gas spontan, karena gas kredit
susah. Lalu ke handpad saya menggunakan merek KTC. Nah, merek KTC ini enak di tangan, empuk, lengket, nggak licin. Dan untuk spion saya menggunakan merek MHR model Jalu, jadi ditaruh di samping, semakin menambah kegantengan si lajang. Untuk handle rem depan atau master remnya saya menggunakan merek RCB. Merek RCB ini enak, dia nggak keras, soft, kalau ngerem bisa mantul-mantul dulu. Dari sektor kemudi kita turun lagi. Kali ini saya ingin memasang tambahan oil cooler. Oil cooler saya menggunakan merek KTC. Dan untuk klakson saya menggunakan klakson model keong merek MOS. Suaranya wow. Dan untuk sektor mesin saya tidak banyak melakukan perubahan nih, karena mesin saya hanya merubah sehernya. Saya menggunakan seher Kawasaki KZ, saya oversize 50. Dan untuk mengimbangin tarikan atau powernya supaya gede, noken saya cam. Nah, ini saya cam kemarin sekitar 1-2 mili, agak lupa sih berapa lebih tepatnya. Untuk ratio saya tidak melakukan perubahan sama sekali, masih standar bawaan Honda Astrea Star, karena masih cukup menurut saya untuk ratio, nggak perlu kenceng-kenceng. Untuk tutup oli mesin saya menggunakan produk aftermarket merek Modis, banyak di toko-toko aksesoris motor. Untuk knalpot saya menggunakan knalpot original Honda CB, masih baru chrome-nya. Tapi untuk lehernya ini saya tambahi grab untuk penahan panas atau pengaman panas saja, biar enggak beresiko kalau kita nggak sengaja nyentuh. Untuk pedal rem, pijakan rem kaki ini saya lepas. Sebagai penggantinya saya rubah pakai kabel kopling. Jadi kita tarik dari belakang sini, nah lewat bawah, naik di sini kabel koplingnya. Nah di sini. Jadi saya ganti di tangan untuk rem belakangnya, untuk tuasnya. Jadi di sini bukan tuas kopling tapi tuas rem belakang. Ala-ala Matic. Lanjut ke sektor atas, yaitu bagian jok. Untuk jok aslinya saya custom, saya rubah dari sistem engsel, saya ganti yang permanen, jadi kita baut depan sama belakang, udah nggak bisa dilepas. Untuk pengisian bahan bakar bisa langsung buka dari sini tanpa membuka joknya, lebih praktis. Lalu lanjut ke sektor suspensi belakang. Suspensi belakang saya menggunakan shockbreaker merek KTC warna hitam sama silver untuk menyesuaikan warna motor konsepnya. Untuk arm saya menggunakan arm variasi aftermarket bahan aluminium merek Verosi. Sebenarnya sih kurang cocok kalau dipakai di sini karena kurang mendukung untuk konsep klasiknya, karena kotaknya terlihat sporty. Nah, tapi saya udah pesen custom untuk membuatkan arm yang bulat, jadi klasiknya dapat. Jadi tinggal nunggu itu aja, nanti saya chrome dulu lalu saya pasang di sini. Untuk lampu sen belakang sama depan saya menggunakan produk aftermarket murah, banyak kok di toko-toko aksesoris motor. Dan lampu belakangnya kecil karena saya ngejar minimalisnya, tapi cahayanya istimewa, dia bisa bikin orang melongo. Untuk
tromol belakang saya menggunakan punyanya Mega Pro juga, sama seperti depan. Saya poles biar kinclong, dan untuk jari-jari saya menggunakan punyanya Binter Mercy, saya chrome juga. Lalu untuk velg belakang saya juga menggunakan punya TDR ukuran 350/17, modelnya U-shape juga sama seperti depan. Untuk ban saya menggunakan ukuran 130/60/17. Untuk tutup remnya ini sementara masih belum saya chrome karena sementara saya cat warna silver glossy dulu, menunggu jadinya swing arm yang saya pesan. Nanti akan saya barengkan untuk chrome berbarengan dengan tutup rem, kalter mesin kanan kiri blok, kickstarter nanti saya chrome juga sekalian, footstep sama jagang kiri saya chrome sekalian, sama kaki-kaki depan, kaliper, piringan, pangkonnya saya chrome sekalian. Nanti nunggu berbarengan dengan swing arm jadi. Untuk sektor rantai saya menggunakan punyanya Kawasaki KLX yang model trail itu. Jadi saya ngejar nyari panjangnya dulu, setelah itu saya aplikasikan di sini untuk menyesuaikan poros gear depan sama belakang. Ternyata saya potong di beberapa bagian untuk menyesuaikan panjangnya. Lalu lanjut di bagian yang paling penting, karburator. Nah, dari karburator ini saya menggunakan Keihin Jepang PE28. Kenapa PE28? Karena saya membutuhkan suplai power yang gede dari karburator untuk masuk ke mesin untuk mengimbangin seher yang sudah saya upgrade. Di sini saya concern untuk power aja, saya nggak terlalu concern untuk kecepatan, jadi nggak perlu kenceng-kenceng larinya motor ini. Saya hanya ingin concern ke powernya supaya besar untuk menopang ban depan belakang yang gede, jadi bisa enteng tarikannya. Dan saya kasih aksesoris corong warna gold untuk lebih memperganteng tampilan si lajang. Lalu dari karburator kita naik ke sektor speedo. Nah, di speedo ini saya menggunakan produk aftermarket digital. Nah, digital ini ada beberapa fitur sih. Jadi untuk bahan bakar, untuk RPM sama speedometernya. Kita coba nyalain dulu ya. Nah, untuk di sini saya nyalain untuk mesin. Nah, untuk kelistrikan saya kasih tombol sendiri di sini. Nah, itu. Nah, di sini nih, ini ada untuk indikator bahan bakar. Sebelah kiri ini RPM sampai 10, yang tengah ini untuk speedometer. Nah, khusus untuk bahan bakar, indikatornya ini menurut saya kurang akurat. Keakurasiannya sekitar masih 50% lah. Nah, di sini berkedip ini tujuannya kan tanda kalau bahan bakar tinggal sedikit atau mau habis. Nah, tapi di tangki bahan bakar saya itu masih separuh, masih setengah. Nah, jadi kurang akurat. Apabila saya full bahan bakarnya, di sini indikatornya cuma 2 strip aja. Itu aja sih minusnya untuk speedometer ini. Tapi untuk RPM sama speedometernya dia akurasinya bener-bener akurat, asli. Oke, sekarang kita coba nyalain mesinnya ya, kita cek untuk speedometernya.
stasionernya dia enak, langsam. Nah, di sini langsung nyala, RPM-nya 1000. Kalau saya gas, dia pasti langsung naik. Nah, itu dia akurat untuk RPM-nya, jadi langsung naik fungsinya. Speedometer juga fungsi 100% sama. Dari speedometer kita lanjut ke klakson. Nah, ini yang paling penting juga untuk berkendara. Kita coba yang sistem klakson keong ini bunyinya kayak apa. Kenceng banget suaranya. Dari klakson kita lanjut ke lampu sen. Nah, untuk kita coba sen ke kiri. Ini sen depan fungsi dengan normal, sen belakang juga berfungsi dengan normal. Lalu saya ganti sen sebelah kanan, normal banget. Sen sebelah kanan, belakang juga normal. Nah, ini lampu belakangnya. Kalau kita nyalain, dia nyalanya aduhain. Untuk lampu depan kita nyalain, saya ambil yang warna kuning. Dan di sini ada 3 mode untuk cahayanya. Ini yang terang. Kalau kita matikan, kita nyalain lagi agak redup. Kita matikan, kita nyalain lagi, dia berkedip. Jadi ada 3 menu pilihan nyala lampunya. Ya, demikian review Street Cup saya. Di sini saya masih mengharap banyak saran dan kritikan dari dulur-dulur Street Cup se-Indonesia, karena masukan, saran, dan kritik dulur-dulur sekalian dapat membuat saya untuk mengcustom lebih positif lagi, atau mungkin bisa menginspirasi dulur-dulur yang akan membangun Street Cup-nya. Cuman saya hanya bisa sedikit berpesan, apabila mengcustom motor apapun itu, terlebih khusus Street Cup, perhatikan dulu surat-suratnya harus lengkap dan hidup. Yang kedua, untuk customnya harus sesuai dengan undang-undang lalu lintas untuk kelengkapan keselamatannya. Pokoknya safety riding first. Lampu-lampu, spion, sen, semuanya harus lengkap. Karena motor nggak cuman harus keren, tapi harus safety riding. Terima kasih, salam dari saya, Street Cup Surabaya, salam muncrat.